Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Sukma Julita dengan NIM 23042223. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tema terkait demokrasi dan kebijakan publik dalam politik kebijakan publik, tentunya sesuai dengan fokus kita yaitu pada prodi Ilmu Administrasi Negara. Sebelum kita memasuki inti dari materi pembahasan kita kali ini, tentu kita harus membahas terkait latar belakang dari materi pembahasan kita kali ini. Yang mana latar belakangnya yaitu dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan berasal dari rakyat, yang artinya kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah seharusnya mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik atau kelompok tertentu. Pada era reformasi sejak tahun 1998 telah mengubah cara kita memandang kebijakan publik. Dari kebijakan yang cenderung tertutup dan top-down, kini masyarakat menuntut proses yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana demokrasi, politik kebijakan, dan peran birokrasi administrasi negara itu saling berkaitan dalam membentuk kebijakan publik yang baik dan berkeadilan. Sebelum masuk ke hubungan ketiganya, saya jelaskan dulu konsep dasar yang menjadi fondasi demokrasi, kebijakan publik, dan politik kebijakan itu sendiri. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas dan berkala. Ciri utamanya termasuk pada perlindungan hak asasi, pemilu, lembaga perwakilan, serta ruang publik di mana warga bebas mengemukakan pendapat, menyampaikan petisi, dan mengawasi pemerintah. Yang kedua yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk menangani masalah yang dianggap penting oleh masyarakat, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, program, maupun keputusan administratif. Kebijakan publik bukan hanya aturan di atas kertas, tetapi wujud nyata bagaimana negara hadir dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Dan yang ketiga yaitu politik kebijakan. Politik kebijakan adalah proses di mana aktor-aktor politik seperti eksekutif, legislatif, partai politik, serta kelompok kepentingan dan masyarakat berinteraksi, berdebat, bernegosiasi, dan akhirnya menentukan apa yang akan dijadikan kebijakan dan bagaimana kebijakan itu akan dijalankan. Jadi dari konsep dasar ini kita dapat simpulkan bahwa demokrasi itu memberikan legitimasi, politik kebijakan menentukan isi dan arah, sementara kebijakan publik adalah produk nyata yang dijalankan oleh birokrasi administrasi negara. Kita masuk kepada tahap siklus kebijakan publik, yang mana untuk memahami kebijakan publik lebih dalam kita perlu melihat bagaimana siklus kebijakan publik itu. Siklus biasanya dijelaskan dalam 5 tahap. Yang pertama ada identifikasi masalah. Maksudnya di sini yaitu masyarakat, media, atau lembaga pemerintah yang mengangkat suatu masalah sebagai isu publik yang perlu diatasi. Kedua, penyusunan agenda. Maksudnya masalah itu masuk ke agenda politik, dibahas di parlemen, rapat, kabinet, atau forum publik. Yang ketiga, ada perumusan kebijakan. Mulai dirumuskan alternatif solusi, debat, dan akhirnya ditetapkan dalam bentuk rancangan peraturan atau program. Keempat, yaitu implementasi, yang mana kebijakan itu dijalankan oleh birokrasi melalui program, anggaran, dan mekanisme pelaksanaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi. Kebijakan dinilai apakah berhasil atau tidak dan hasil evaluasinya digunakan untuk memperbaiki kebijakan selanjutnya. Dari siklus ini menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah proses politik administratif yang berkelanjutan, bukan keputusan satu kali lalu ditinggalkan. Selanjutnya kita masuk ke hubungan demokrasi, politik, kebijakan, dan kebijakan publik. Sekarang kita hubungkan ketiganya. Jika saya gambarkan secara sederhana, bentuknya kan seperti ini. Demokrasi, politik kebijakan, kebijakan publik, implementasi, dan birokrasi. Demokrasi sebagai kerangka politik memastikan bahwa kebijakan publik memiliki legitimasi dari rakyat. Ketika prosesnya terbuka,
partisipatif, dan transparan, masyarakat lebih mungkin menerima kebijakan tersebut, meskipun berat karena merasa dilibatkan. Selanjutnya, politik kebijakan adalah arena proses politik di mana tarik-menarik kepentingan terjadi. Di sini partai politik, lobi, pertimbangan elektoral, dan kepentingan kelompok saling memengaruhi penentuan agenda dan isi kebijakan. Dalam konteks Indonesia, banyak kebijakan publik seperti undang-undang, APBN atau APBD, atau program unggulan sering dipengaruhi dinamika politik yang sangat kuat. Selanjutnya, kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri adalah produk dari proses politik ini yang kemudian dijalankan oleh birokrasi. Peran birokrasi di sini bukan hanya menjalankan, tetapi juga menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Bukan hanya kepentingan politik tertentu saja. Selanjutnya kita masuk ke teknokratis versus demokratis dalam perumusan kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan, ada dua pendekatan yang sering kita jumpai. Pendekatan teknokratis dan pendekatan demokratif. Pendekatan teknokratif berfokus pada rasionalitas, data, dan efisiensi. Pemerintah dan birokrasi melakukan analisis dampak, studi kelayakan, perhitungan biaya manfaat, serta pengukuran indikator kinerja. Kelebihannya, keputusan terlihat lebih sistematis, berbasis fakta. Tantangannya, pendekatan ini bisa mengabaikan keadilan sosial, suara masyarakat, dan kebutuhan kelompok marginal. Sementara, pendekatan demokratis menekankan partisipasi, dialog, dan transparansi. Contohnya seperti musrenbang, forum warga, konsultasi politik, maupun diskusi di media sosial dan media mainstream. Kelebihannya, kebijakan lebih inklusif dan memiliki dukungan publik yang lebih kuat. Namun, pendekatan ini juga rentan dimanipulasi, dijadikan formalitas atau sekedar gambar balik di depan tanpa substansi. Maka dari itu, kebijakan publik yang baik dalam konteks demokrasi seharusnya menggabungkan keduanya, rasional secara teknis dan legitimasi secara politik demokratis. Selanjutnya kita masuk tentang ruang publik dan demokrasi deliberatif. Konsep penting yang mendukung pendekatan demokratis adalah ruang publik dan demokrasi deliberatif. Ruang publik adalah tempat atau arena di mana warga bisa berdialog, berargumen, dan saling mengkoreksi. Resmi seperti rapat dengar pendapat, musrembang, atau forum RT/RW maupun ruang informal seperti media sosial, LSM, dan media. Demokrasi deliberatif berarti keputusan diambil berdasarkan argumen rasional, bukan hanya kekuatan uang, jabatan, atau tekanan politik. Dalam konteks kebijakan publik, artinya kebijakan seharusnya dirumuskan melalui dialog yang terbuka, bukan hanya rapat tertutup di kantor pemerintah. Semakin sehat ruangan publik di suatu negara, semakin besar pula peluang kebijakan menjadi lebih adil dan akuntabel. Di sini kita masuk tentang peran birokrasi atau administrasi negara dan reformasi kebijakan. Disinilah peran birokrasi atau administrasi negara menjadi sangat penting. Birokrasi tidak hanya menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan, tetapi juga menyediakan data dan analisis teknis, menyelenggarakan mekanisme partisipasi publik, menjaga kepatuhan pada hukum dan standar pelayanan publik. Dalam konteks ilmu administrasi negara, kita memahami bahwa birokrasi adalah jembatan antara politik dan kepentingan publik. Birokrat yang baik adalah yang bisa menjaga netralitas, menjalankan kebijakan secara efektif, sekaligus memperhatikan dampak sosial keadilan bagi masyarakat. Itulah sebabnya reformasi birokrasi dan demokratis kebijakan publik sering berjalan beriringan. Pemerintah dituntut untuk menyediakan layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Sementara masyarakat punya ruang yang lebih besar untuk mengawasi dan memberikan masukan. Reformasi birokrasi bukan hanya soal struktur organisasi, tapi juga soal budaya pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan rakyat dan dinamika demokrasi. Nah, saat ini kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang studi kasus. Di sini saya mengambil dua contoh studi kasus. Yang pertama tentang Undang-Undang Omnibus dan layanan publik digital yang kedua. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Cipta Kerja yang pernah menjadi isu besar di Indonesia. Undang-undang ini menjadi polemik karena prosesnya dinilai terlalu cepat, minim dialog dengan masyarakat luas, dan banyak pihak merasa keberatan dengan beberapa pasal. Meskipun dari sisi teknis dianggap maju,
Namun kebijakan ini mengalami krisis legitimasi karena masyarakat merasa kepentingannya tidak cukup diperhatikan. Dari sini kita belajar bahwa kebijakan publik yang kurang demokratis, meskipun rasional secara teknis, bisa menggerus kepercayaan publik dan menimbulkan protes. Contoh keduanya adalah program digitalisasi layanan publik. Secara teknis, digitalisasi membuat layanan lebih cepat, murah, dan terintegrasi. Namun jika tidak memperhatikan kelompok rentan seperti lansia, masyarakat di daerah terpencil, atau mereka yang kurang akses internet, kebijakan ini justru beresiko memperlebar kesenjangan. Nah, kedua kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang baik tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga dimensi keadilan, inklusivitas, dan partisipasi publik. Tidak terasa ternyata kita sudah sampai ke penghujung pembahasan materi dan kita akan memasuki sesi penutup dari pembahasan materi kita saat ini. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kebijakan publik adalah wajah nyata demokrasi di lapangan. Kebijakan publik yang baik bukan hanya rasional secara teknis, tetapi juga berbasis keadilan, partisipasi, dan transparansi. Nah, bagi kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara, materi ini sangat prinsipal di masa depan. Kita berpotensi untuk menjadi birokrat, staf kebijakan, analis kebijakan, atau pegawai di lembaga pemerintah maupun swasta. Peran kita bukan hanya mengikuti keputusan atasan, tetapi juga mengkaji, mengkritisi, dan memastikan kebijakan tidak lepas dari kepentingan rakyat. Di titik itulah, perpaduan antara demokrasi, politik kebijakan, dan administrasi menjadi sangat penting dan relevan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf atas banyak kurang materi yang saya sampaikan. Saya mohon kritiknya karena di sini saya juga sedang masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.